Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rizky Ayu Astuti NIM 195221064, Nurdwi Rahmawati NIM 195221068, Devina Alfionita NIM 195221074 dari kelas Akuntansi Syariah 6D. Pada bab 8 ini terdiri atas 6 subbab. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua sistem informasi siklus produksi, ketiga desain produk, keempat perencanaan dan penjadwalan, kelima operasi produk, dan keenam akuntansi biaya. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Siklus produksi atau production cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang terkait terus-menerus dan berhubungan dengan pembuatan produk. 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yang pertama desain produk, kedua perencanaan dan penjadwalan, ketiga operasi produksi, dan yang terakhir akuntansi biaya. Meskipun para akuntan dilibatkan terutama dalam langkah keempat, akuntansi biaya, mereka harus memahami ketiga proses lainnya untuk mampu mendesain laporan yang menjadikan manajemen dengan informasi yang diperlukan untuk mengelola aktivitas siklus produksi di perusahaan manufaktur modern. Bab yang kedua yaitu sistem informasi siklus produksi. Sistem informasi siklus produksi. Proses. Perhatikan bagaimana sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan baik data operasional maupun keuangan dari banyak sumber. Yang pertama, Departemen Teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. File daftar dan bahan baku menyimpan informasi mengenai komponen-komponen produk, dan file daftar operasi berisi informasi mengenai bagaimana untuk pembuatan setiap produknya. Untuk mengembangkan spesifikasi tersebut, Departemen Teknik mengakses file tersebut untuk memeriksa desain produk yang serupa. Kedua, Departemen Teknik juga mengakses buku besar dan file persediaan untuk informasi mengenai perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Tiga, Departemen Perencanaan Produksi menggunakan informasi invoice data mengenai tingkat persediaan saat ini untuk mengembangkan jadwal induk produksi dan membuat catatan baru dalam file pesanan untuk mengotorisasi produksi barang-barang tertentunya. Ancaman dan pengendalian. Ancaman pertama adalah resiko dari data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Data yang tidak akurat mengenai operasi pabrik dapat mengakibatkan pembiayaan produksi dan penilaian persediaan yang tidak tepat. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat mengakibatkan kegagalan untuk pembuatan barang jadi secara tepat atau produksi yang tidak perlu. Kesalahan dalam spesifikasi produk dapat mengurangi resiko entry yang tidak akurat. Ancaman lain adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi, seperti rahasia dagang dan peningkatan proses yang menyediakan perusahaan dengan unggulan kompetitif. Berbagai pengendalian akses didiskusikan sebelumnya menyediakan salah satu cara untuk menanggulangi ancaman ini. Dan ancaman umum yang ketiga adalah kehilangan atau perubahan data produksi. Database siklus produksi harus dilindungi dari kehilangan atau kerusakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Salinan tambahan dari file induk kunci seperti pesanan produksi terbuka dan persediaan bahan baku harus disimpan di luar lokasi. Untuk mengurangi kemungkinan penghapusan secara tidak disengaja dari file ketik, seluruh disk dan rekaman harus memiliki label file eksternal maupun internal. Untuk materi yang selanjutnya yaitu membahas desain produk. Desain produk yaitu adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas, sementara secara simultan meminimalkan biaya. Aktivitas desain produk menciptakan dua dokumen utama. Yang
pertama yaitu daftar bahan baku. Daftar bahan baku yaitu sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Dokumen yang kedua yaitu daftar operasi. Daftar operasi adalah sebuah dokumen yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang dapat terlihat dalam desain produk dapat dilihat dari yang pertama, para akuntan dapat memberikan informasi yang menunjukkan bagaimana berbagai desain dapat mempengaruhi biaya produksi dan tingkat laba. Yang kedua, para akuntan juga dapat memastikan bahwa sistem informasi akuntansi dirancang untuk mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai biaya penyetelan mesin dan penanganan bahan baku yang terkait dengan berbagai aspeknya, yaitu membahas tentang perencanaan dan penjadwalan, yaitu adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan yang biasa dari perencanaan produksi. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya produksi atau MRP. MRP adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Metode yang kedua yaitu sistem produksi just in time atau JIT. Tujuan produksi just in time adalah meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku barang dalam proses dan barang dapat terlibat dalam perencanaan dan penjadwalan. Yang pertama yaitu akuntan harus memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Yang kedua, para akuntan juga dapat membantu perusahaan memilih antara MRP atau just in time untuk melihat manakah yang lebih tepat untuk perencanaan dan penjadwalan produksi perusahaan. Yang kelima yaitu siklus produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Cara aktivitas ini dicapai berbeda-beda di berbagai perusahaan. Perbedaan berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi atau TI dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer atau yang biasa disebut sebagai Computer Integrated Manufacturing atau CIM. CIM dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi. Satu efek operasional dari CIM adalah pergeseran dari produksi massal menjadi manufaktur pesanan khusus. Yang selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian operasi produksi. Yang pertama yaitu pencurian persediaan dan aktiva tetap merupakan keprihatinan utama. Selain kehilangan aset, pencurian juga menyebabkan saldo aset yang berlebihan yang bisa mengarah pada analisis yang salah dari kinerja keuangan dan di bawah target. Untuk mengurangi risiko tersebut, akses fisik terhadap persediaan harus dibatasi dan seluruh pergerakan internal dari persediaan harus didokumentasikan. Yang kedua, kinerja yang buruk. Pelatihan merupakan salah satu cara untuk mengatasi ancaman ini. Memang, survei perusahaan manufaktur melaporkan hubungan langsung antara waktu yang dihabiskan dalam pelatihan dan produktivitas secara keseluruhan. Penting juga untuk secara teratur menyiapkan dan meninjau laporan terhadap kinerja guna mengidentifikasi kapan pelatihan tambahan diperlukan. Yang ketiga, investasi suboptimal dalam aktiva tetap. Investasi yang berlebihan pada aktiva tetap dapat menciptakan kelebihan biaya. Tingkat investasi yang rendah dapat mengurangi produktivitas. Dengan demikian, otorisasi yang tepat atas transaksi aktiva tetap adalah sangat penting. Yang keempat adalah persediaan dan aktiva tetap tunduk pada kerugian akibat kebakaran atau bencana lainnya. Pengamanan fisik atau pengendalian seperti pemadaman api didesain untuk mencegah bencana tersebut. Meskipun demikian, karena pengendalian preventif tidak pernah 100% efektif, organisasi juga perlu membeli asuransi yang cukup untuk menutupi kerugian tersebut dan menyediakan pengganti bagi aset-aset tersebut. Yang keenam yaitu akuntansi biaya.
Terdapat 3 tujuan utama dalam akuntansi biaya, yaitu yang pertama menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya ada proses akuntansi biaya. Untuk mencapai tujuan pertama, sistem akuntansi biaya harus didesain untuk mengumpulkan data secara real-time mengenai kinerja produksi sehingga manajemen bisa membuat keputusan yang tepat waktu. Yang kedua, untuk tujuan kedua dan ketiga, sistem akuntansi biaya harus mengklasifikasikan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian menentukan biaya tersebut ke produk atau unit organisasi. Yang ketiga, sebagian besar perusahaan menggunakan perhitungan biaya job order atau perhitungan proses untuk menentukan biaya produksi. Perhitungan biaya job order menentukan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara diskret atau berlainan. Yang keempat, perhitungan biaya proses atau proses costing, yaitu menentukan biaya pada masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi, kemudian menghitung biaya rata-rata untuk seluruh unit yang diproduksi. Selanjutnya, mari kita memeriksa bagaimana data mengenai yang pertama data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan baku tambah diperlukan, debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Di masa lalu, AOE dan para produsen lainnya menggunakan dokumen kertas yang disebut kartu jam kerja atau job time ticket untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang digunakannya untuk setiap tugas atau pekerjaan tertentu. Yang ketiga, penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produk yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Data mengenai penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan di setiap tahap proses produksi, seringkali bersamaan dengan data mengenai biaya tenaga kerja. Yang keempat, biaya overhead pabrik. Biaya pabrik yang biasanya secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu yang disebut overhead pabrik atau manufacturing overhead. Yang selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian akuntansi biaya. Yang pertama, data biaya yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi manufaktur. Prosedur pengendalian yang terbaik yaitu memastikan bahwa entry data akurat untuk mengotomatisasi pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, memindai kode batang, alat pembaca kartu, dan perangkat lainnya. Yang kedua, sistem akuntansi biaya yang didesain dengan buruk akan menjadikan masalah dalam mengalokasikan biaya ke produk dan menghasilkan laporan yang menyesatkan mengenai aktivitas siklus produksi. Cara menanggulangi permasalahan ini yaitu dengan yang pertama meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas, yaitu sistem biaya tradisional menggunakan basis yang didorong volume seperti tenaga kerja langsung atau jam mesin untuk membebankan overhead ke pabrik. Yang kedua yaitu meningkatkan pengendalian dengan desain metrik kinerja yang inovatif, yaitu pendekatan modern ke produksi seperti produksi ramping secara signifikan berbeda dari produksi massal tradisional. Salah satu perbedaan utamanya adalah pengurangan yang ditandai pada tingkat persediaan barang jadi, karena produksi dijadwalkan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan, bukannya proyeksi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.